Hai, welcome to Artocals. Sesuai requestan kamu lagi, hari ini saya bakal ngebawain dua cerita berbeda. Kenapa ada dua cerita? Karena kalau satu kasus aja itu terlalu pendek videonya. Jadi dua request saya gabung, karena semuanya seru dan cukup menarik lah. Langsung aja kita ke intro dulu. Sebelum saya lanjutkan, izin ngiklan dikit ya. Buat kamu semuanya yang pengen banget belajar bahasa Jepang atau punya anak, keponakan, adik atau kerabat yang tertarik, ini saya perkenalkan pada kamu satu kelas online untuk belajar bahasa Jepang. Namanya Nihongo_seseru itu. Kalau kamu takut nih keluar rumah di masa sekarang, bisa banget belajar via Zoom meeting bersama pengajar yang sangat berpengalaman. Selain harganya sangat terjangkau, kursus online ini juga punya banyak pilihan program, dari mulai level basic bagi kamu yang pemula, sampai dengan N3. Yang pasti, kamu juga bakal ngedapetin materi dalam bentuk PDF ya. Pilihan waktunya juga bisa disesuaikan sama keinginan kamu. Boleh kepoin Instagramnya di @nihongo_seseru itu, atau tanya-tanya dulu juga boleh ya. Nanti saya tempelin di bawah akunnya lagi, biar kamu nggak bingung. Karena belajar bahasa Jepang emang seseru itu. Yang pertama kita akan kenalan dulu ya dengan pasangan suami istri Elijah dan juga Jamie Snow. Mereka sudah punya dua orang putri di usia yang sama-sama 35 tahun. Pada tanggal 18 Juli 2021 kemarin adalah hari ulang tahun pernikahan buat keduanya. Anniversary ke-10 tahun. Kemudian mereka memutuskan akan berlibur ke Cancun di negara Meksiko. Dikatakan mereka tiba di Meksiko pada 18 Juli 2021 jam 3 dini hari, kemudian langsung check-in di resort mewah pinggir pantai yang bernama Royal Chick Suites Cancun dan langsung istirahat. Saat itu mereka katanya membawa kedua orang tua dari Jamie maupun juga dari Elijah. Namun kali ini tidak mengajak anak-anaknya karena masih di bawah usia 12 tahun. Jadi ada larangan penerbangan untuk anak usia segitu karena pandemi. Lalu mereka bangun udah siang, berenang di pantai, berjemur, dan kemudian malamnya menikmati dinner di Asian restaurant yang ada di resort mereka tersebut. Setelah makan malam dikatakan Jamie dan suaminya, Elijah yang bekerja sebagai pemadam kebakaran di Texas ini, turun ke lantai 1 hotel di mana terdapat sebuah bar. Di situ kemudian mereka berdua minum whisky dan sedikit berdansa. Jamie sang istri bilang bahwa suaminya menenggak berbagai macam jenis minuman beralkohol sampai kemudian mengalami sedikit mabuk. Saat di bar, mereka juga kenalan dengan beberapa orang baru dan saling ngobrol serta tertawa. Sekitar jam 10 malam kemudian Jamie mengajak Elijah untuk naik ke atas, ke kamar, karena Jamie udah ngantuk dan ternyata Elijah ini belum mau naik. Dia masih menikmati minumannya. Kemudian Jamie marah dan meninggalkan suaminya di bar. Namun kelihatannya karena ngantuk berat, kemudian Jamie sang istri langsung tidur dan terlelap. Orang tuanya juga kan gak sekamar sama mereka, jadi gak tahu bahwa si Elijah masih di bawah, di bar. Sampai keesokan paginya ternyata Jamie terbangun dan kaget karena suaminya nggak ada di kamar. Dia bingung dan mencoba menelpon handphonenya si Elijah, tapi nggak aktif. Disitulah kemudian Jamie nelpon ke bar dan resepsionis menanyakan apakah mereka melihat suaminya sejak semalam, tapi tidak ada yang melihat. Manajer hotel kemudian membantu melaporkan kepada polisi sebagai orang hilang. Orang tua Jamie juga panik. Sampai 1 jam kemudian, polisi datang dan mengatakan ada laporan seorang pelayan yang menemukan tubuh tak bernyawa di salah satu jendela kamar mandi hotel lainnya. Dari dompet di tubuh tersebut ditemukan KTP atas nama Elijah Snow. Lalu Jamie bersama orang tuanya dan polisi mendatangi tempat yang dikatakan itu. Jadi pantai di Cancun ini memang banyak hotel maupun resort yang berjejer. Jadi tubuh sang suami Elijah ditemukan di jendela kecil toilet karyawan Hotel Sunset Royal Beach. Ini jaraknya 15 km dari hotel tempat mereka menginap, tapi masih sederetan. Dan yang bikin aneh ternyata ditemukan jejak kaki Elijah menuju jendela itu melalui jalan sempit yang penuh dengan rumput dan semak-semak. Jadi dia bukan masuk dari arah depan hotel maupun pantai. Si Elijah ini nyangkut di jendela tersebut dengan membungkuk seperti udang.
Menurut pihak kepolisian di Meksiko, penyebab meninggalnya Elijah adalah kehabisan nafas. Mereka percaya malam sebelumnya dia dalam keadaan mabuk berjalan kaki di jalan raya, kemudian kebingungan mencari resortnya sendiri, lalu asal masuk gang sempit dan mengira bahwa Sunset Royal Beach adalah tempat dia menginap. Tapi nggak tahu pintu masuknya dari mana, kemudian memaksakan diri naik dari jendela kamar mandi karyawan hotel yang sempit, nyangkut, dan kehabisan nafas. Namun sepertinya pihak keluarga tidak percaya dengan teori ini. Ada beberapa memar di paha dan punggung Elijah. Menurut istrinya, kemungkinan dia diculik dan dihabisi nyawanya. Namun otoritas di Meksiko mengatakan memar di tubuh Elijah timbul kemungkinan besar karena kan dia berjalan di gang sempit dalam keadaan mabuk. Jadi nabrak sana, nabrak sini, bahkan orang mabuk berat bisa sampai beberapa kali terjatuh ke aspal. Itulah penyebabnya. Dan memang menurut penyelidikan di dalam tubuh Elijah, kandungan alkoholnya sangat tinggi. Sang istri Jamie terus berjuang sebulanan ini meminta otoritas dari Amerika membantu mereka, bahkan meminta bantuan dokter pil. Namun pihak kepolisian di Meksiko telah menutup kasus tersebut sebagai kecelakaan karena mabuk. Bagaimana nih menurut kamu? Apakah Elijah tersangkut sendiri karena mabuk, atau memang ada permainan kotor orang jahat di sini? Kamu komennya di bawah. Pada bulan Mei 2020, hampir semua kampus di seluruh dunia diliburkan, khususnya mereka yang punya asrama. Semua mahasiswanya dipulangkan untuk menekan penyebaran COVID-19. Tidak terkecuali yang terjadi di Universitas Nebraska, Amerika. Salah satunya mahasiswa mereka yang bernama Alex Kearns. Usianya 20 tahun dan dia merupakan penerima beasiswa jurusan kemiliteran di sana. Semua mahasiswa ini diliburkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Namun kelihatannya Alex asik-asik aja, karena artinya dia punya banyak waktu dengan orang tua dan adiknya di rumah mereka di Naperville, Illinois. Alex anak yang baik, dia sangat terbuka sama kedua orang tuanya, bahkan dia sudah membicarakan tentang masa depannya. Sampai kemudian dia mulai merasa bosan dengan karantina masa pandemi. Kayaknya nggak tahu mau ngapain lagi di rumah. Beribu macam rebahan sudah dia praktekkan. Sampai kemudian si Alex ini nemu satu aplikasi yang bernama Robinhood yang cukup terkenal saat itu untuk masyarakat usia 20-40 tahun. Ini merupakan aplikasi trading, jadi semacam binomo kalau di Indonesia. Kalau emak-emak bilangnya judi online, padahal mah bukan. Aplikasi ini dikatakan lebih mudah penggunaannya, bahkan orang bilangnya lebih mirip kayak game. Dan tentu saja harus pakai sistem top up saldo untuk bisa bermain di aplikasi tersebut. Karena Alex memang punya tabungan sendiri, kemudian dia mulai top up beberapa ribu dolar di Robinhood dan mempelajari bagaimana bermainnya supaya bisa untung, bisa profit. Dan dikatakan Alex memang bermain sangat hati-hati. Bermain kurang lebih selama 10 hari, kemudian Alex cerita nih ke orang tuanya bahwa dia udah punya saldo sebesar 10.000 dolar atau 140 juta rupiah. Orang tuanya juga nggak terlalu khawatir ya si Alex ini main Robinhood, karena dia kan orangnya sangat hemat, tahu cara menggunakan uang dengan baik. Mereka cuma berpesan sedikit agar si Alex nggak terlalu candu aja. Sebenarnya aplikasi Robinhood ini terbilang bukan aplikasi yang rakus ya. Ada beberapa tahapan yang bisa kita mainkan. Nah, bagi pemula seperti Alex, ada yang namanya level basic, level dasar, di mana jika si pengguna sudah rugi sampai 5.000 dolar, aplikasi tersebut akan menutup akun si pengguna. Jadi kita nggak akan dibiarkan sama mereka itu rugi lebih dari 5.000 dolar. Karena aplikasi tersebut juga daftarnya pakai KTP dan sudah ada perjanjian yang berhubungan dengan pihak berwajib. Kalau misalnya kita nggak membayar bila rugi, maka yang main di aplikasi ini bisa dibilang benar-benar orang yang bertanggung jawab dan berkomitmen. Sampai katanya si Alex pun sering menang dan makin jago trading di aplikasi Robinhood-nya. Lalu dia penasaran dengan satu tantangan di aplikasi tersebut, yaitu level profesional. Di level ini bukan hanya sekedar menebak naik turunnya nilai mata uang, tapi ada juga sistem pembelian saham. Jika saham yang mereka beli angkanya lagi naik, maka profit mereka juga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Itu yang saya baca ya, kalau saya keliru mohon diralat karena saya juga nggak terlalu paham tentang trading. Nah, inilah yang kemudian membuat Alex penasaran dengan level profesional ini. Dia bosen main di level pemula. Pendapatannya dikit-dikit doang. Istilahnya kalau lagi mancing, dia pengen dapet ikan yang lebih besar.
Yang Alex tidak tahu adalah untuk level ini, itu nggak ada limit seperti di level pemula. Dia bisa menang banyak banget, namun juga bisa kalah banyak. Dan waktu itu Alex berpikir, saya bakal main tapi tipis-tipis aja, jangan sampai terjebak dan jangan sampai kerakusan. Ternyata untuk main di level ini, ada sistem menandatangani formulir persetujuan untuk menuruti semua peraturan yang ada. Si Alex ngeberesin persyaratannya untuk bisa main di level profesional tersebut. Kemudian, dia dapat email yang menyatakan akunnya memenuhi syarat untuk ikut level tingkat tinggi ini. Dia seneng banget dan mulai main. 4 hari main di level tersebut kelihatannya masih aman, beberapa kali menang dan kalah juga. Sampai kemudian di pagi hari saat baru bangun tidur, pada 11 Juni 2020, Alex ngecek nih ke akunnya di Robinhood, ternyata bermasalah. Dia nggak bisa main dan nggak bisa narik uangnya juga. Kemudian dia ngecek ke profilnya dan melihat saldo yang dia miliki ternyata minus 730 ribu dolar atau minus lebih dari 10 miliar rupiah. Alex sangat kaget dan hampir mau pingsan, karena seingat dia saldo terakhirnya itu adalah 20 ribu dolar atau hampir 300 juta rupiah. Tapi karena dia ketiduran tadi malam saat main, sekarang saldonya minus 730 ribu dolar. Dengan jantung deg-degan, Alex mencoba meng-email pihak customer care Robinhood dan menceritakan kronologi yang ada. Dia mikirnya kalau cuma hilang 10 ribu dolar karena ketiduran mungkin masih wajar, tapi ini sangat tidak masuk akal baginya. Dia yakin ada kesalahan sistem. Namun sayangnya kemudian dia mendapatkan balasan email dari Robinhood, "Maaf, saat ini sistem sedang sibuk. Customer care akan segera membalas email Anda." Alex mulai panik dan ngeliatin layar handphonenya, terus apakah ini mimpi ya, minus 730 ribu dolar? Dan memang kenyataannya itu nggak mimpi. Dia coba rebahan di kasurnya, dia mikir tadi malam dia trading apa ya, angkanya besar. Dia lihat lagi ke aplikasi Robinhood-nya, dan kelihatannya tidak ada yang salahnya sama aplikasi tersebut. Menurut dia, handphonenya mungkin kepencet tidak sengaja saat dia tidur, sampai dia bisa rugi sebesar itu. Hal inilah yang terus-terusan membuat dia kalut, dari mana dia bisa mencari uang 10 miliar rupiah untuk membayar kerugian permainan tersebut. Sampai kemudian untuk makan siang aja, dia itu udah gak selera. Bicara sama ibu dan ayahnya dia takut, dan sore harinya kembali dia ngirim email ke customer care-nya Robinhood, tapi balasannya tetap sama dari mesin otomatis. Sistem sedang sibuk dan seterusnya dan seterusnya. Sampai ketemu malam lagi, tetap aja Alex dengan panik dan stres mengurung diri di kamarnya. Bahkan sampai lewat tengah malam dia nggak bisa tidur memikirkan angka minus di akunnya. Lalu kemudian pada pukul 3 pagi, jadi sudah masuk ke tanggal 12 Juni 2020, Alex menerima email dari Robinhood. Di situ si Alex katanya seneng banget. Namun begitu dibuka itu email tulisannya, "Silahkan bayar dulu cicilan pertama dari saldo minus Anda, yaitu 170 ribu dolar dalam waktu 2 hari. Baru kami akan menindaklanjuti email Anda kemarin. Jika tidak, urusan ini akan kami serahkan kepada pihak yang berwajib." Disitulah kemudian Alex semakin stres. Alih-alih dapat jawaban tentang saldonya yang tiba-tiba minus, malah disuruh bayar 2,4 miliar rupiah dulu supaya emailnya dibales. Mana batas waktunya cuma 2 hari. Alex mulai menangis di bawah bantalnya. Dia takut mau cerita ke orang tuanya. Dia merasa malu selama ini so jago pakai nunjuk-nunjukin saldo Robinhood-nya. Ternyata sekarang mereka sekeluarga bisa bangkrut. Dari mana keluarga mendapatkan 2,4 miliar rupiah dalam 2 hari? Ini benar-benar di luar akal sehat Alex. Hingga dia kemudian menulis email ketiganya untuk Robinhood dengan memohon, "Tolong bantu jawab email saya dan lakukan pengecekan dengan benar. Pasti ada kesalahan ini pada akun saya." Dan tentu saja yang dia dapatkan adalah balasan email otomatis lagi. Sampai paginya dia sama sekali nggak bisa tidur. Dia sadar nggak mungkin bisa bayar uang sebesar itu yang sekarang menjadi hutangnya. Dia mikir apakah dia bakal masuk penjara aja dan mempermalukan kedua orang tuanya, atau memaksa ayah ibunya membayar itu semua dan mengacaukan keuangan keluarga. Karena dia yakin orang tuanya juga nggak punya uang sebanyak itu. Dia nggak bakal sanggup melihat keluarganya menderita seumur hidup hanya untuk membayari hutangnya itu. Paginya saat matahari mulai terbit, sepertinya Alex sudah tahu apa yang bakal dia lakukan. Dia capture layar Robinhood di HP-nya yang menunjukkan angka minus 730 ribu dolar, kemudian menulis email untuk ayah, ibu, adik, dan juga beberapa temannya, beserta foto layar Robinhood tadi.
Kemudian dia keluar rumah dengan naik sepeda sekitar jam 8 pagi. Sejam kemudian pada pukul 9 beberapa polisi datang ke rumah Alex dan menemui orang tuanya, mengatakan bahwa putra mereka, Alex Kearns, telah meninggal dunia karena sengaja melompat ke rel kereta api di saat sebuah kereta sedang melaju kencang. Lokasinya sekitar 20 km dari rumah mereka. Tentunya pihak keluarga kaget bukan main. Mereka nggak percaya hal tersebut. Alex itu pemuda periang, dia sayang keluarganya khususnya kepada sang adik. Cita-citanya besar dan mustahil dia memilih untuk pergi selamanya. Pihak keluarga kemudian katanya masuk ke kamar Alex dan membaca email serta kata-kata terakhir yang ditinggalkan di laptopnya. Dan juga alasan kenapa dia melakukan semua ini. Mereka sangat terpukul dan nggak tahu mau berkata apa sambil menangis sejadi-jadinya. Yang ngerinya lagi, keesokan harinya, pihak Robinhood membalas email Alex yang mengatakan ternyata ada kesalahan dan error pada akunnya Alex. Minus $730.000 itu mereka salah data. Saldonya Alex seharusnya positif $30.000, jadi nambah $10.000 dari angka sebelumnya. Dan Alex sama sekali tidak punya hutang sepeser pun. Inilah yang kemudian membuat keluarga Alex melakukan tuntutan kepada pihak Robinhood. Mereka nggak menyangka bahwa sistem trading level profesional yang dimiliki sama Robinhood mengizinkan anak usia 20 tahun ikut dalam transaksi jumlah besar. Lalu bagaimana mungkin bisa ada kesalahan error yang angkanya sangat signifikan dari saldo seharusnya? Mereka juga menuntut customer service Robinhood yang lambat menangani customer, bahkan mengirim email perintah membayar tanpa memeriksa error sistem terlebih dahulu. Bahkan Katie LaPlante, customer service Robinhood yang menangani Alex saat itu langsung dipecat. Dia hanya beralasan melakukan prosedur perusahaan. Tuntutan keluarga Kearns adalah $1 juta kepada Robinhood. Sudah 2 kali sidang yaitu Januari dan Mei 2021. Namun hingga kini kasusnya masih diundur terus karena pandemi. Bagaimana menurut kamu? Apakah di sini si Alex benar-benar 100% bersalah gara-gara tergesa-gesa mengambil keputusan? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka ya sama video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.